Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan Agus Mulyono. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang politik dukung-mendukung seorang kiai, seorang ulama terhadap salah satu pasangan di dalam pilkada. Suatu ketika Pak Yai didesak oleh santrinya untuk bicara tentang dukungannya terhadap pasangan dalam pilihan pilkada di suatu daerah. Santri itu terus bertanya, apakah Pak Kiai mendukung pasangan si A atau pasangan si B? Pak Kiai bilang bahwa beliau akan memilih, beliau akan mencoblos, tapi ketika pada pencoblosan nanti. Menurut Pak Yai, menjadi seorang kiai harus membina semua partai, semua ormas. Memang banyak kiai yang terlibat dukung-mendukung dalam pilkada. Ada yang mendukung pasangan si A, ada yang mendukung pasangan si B. Pak Yai ingin beliau untuk menjadi kekuatan moral bagi umat di dalam menjalankan pemerintahan sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pak Kiai bilang bahwa menjadi seorang kiai harus selalu memperjuangkan nilai-nilai Islam untuk terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi seorang kiai harus selalu bergerak dalam wilayah kultural, menjaga, mengendalikan, mengarahkan budaya untuk selaras dengan nilai-nilai Islam. Seorang kiai adalah milik umat sebagai kekuatan moral, sebagai pemuka agama, sebagai konsultan sosial, dan sebagai kekuatan moral politik. Moral terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan keberlangsungan kehidupan semua makhluk dari berbagai saluran politik. Pak Kiai juga bilang bahwa menjadi seorang kiai adalah sebagai penjaga umat, sebagai basis kekuatan moral untuk meluruskan, menasihati, mengarahkan apabila umat mulai kelihatan salah arah. Pak Kiai bilang bahwa dukung-mendukung dalam pilkada adalah politik rendahan yang justru akan mengecilkan dan mempersempit peran-peran besar kiai yang seharusnya memang diperankan. Istilah memberi restu kepada pasangan calon tertentu seringkali menjadi senjata untuk kemudian diklaim bahwa kiai tertentu telah mendukung pasangan ini atau pasangan itu. Menjadi seorang kiai hendaknya tidak terlalu merambah pada dunia politik partisan seperti manuver dukung-mendukung atau sekedar menjadi alat legitimasi pasangan calon tertentu. Kemudian santri bertanya kepada Pak Kiainya, gimana sikap Pak Kiai jika ada pasangan calon yang datang ke kediaman Pak Yai dan minta restu atau minta didoakan? Pak Kiai bilang bahwa jika ada pasangan yang datang kemudian minta restu dan minta didoakan, maka beliau akan berdoa dan merestui dengan kalimat yang jelas didengar oleh semua yang hadir di situ. Kira-kira seperti ini, ya Allah, semoga di wilayah ini mendapatkan pemimpin yang Kau ridhoi ya Allah. Semoga semua calon diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti proses pemilihan ya Allah. Berikan kekuatan calon yang terpilih nanti ya Allah untuk mengemban dan menjalankan amanat. Menurut Pak Kiai, kalimat itu jelas bahwa seorang kiai betul-betul menjadi kekuatan moral sehingga mempunyai daya tawar untuk kemudian mengambil peran-peran besar, menjadi kekuatan moral untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi semua makhluk, bagi semua golongan di wilayah itu. Dalam politik seperti sekarang, seorang kiai akan sangat dibutuhkan oleh elit politik, oleh tim sukses pasangan calon untuk mendapatkan legitimasi moral keagamaan sebagai bahan kampanye. Ketika kiai memberikan legitimasi dengan memakai agama, maka pasangan calon merasa mendapatkan energi yang sangat dahsyat dan digunakan untuk mempengaruhi umat. Maka disinilah kemudian dikhawatirkan kesakralan kiai menjadi terkikis. Jika ada kiai yang ikut dalam arus politik dukung-mendukung, maka kiai tersebut ada kemungkinan terjebak pada logika kekuasaan politik dengan memanipulasi umat dan masyarakat demi kepentingan politik sesaat. Sehingga kemudian seorang kiai ada kemungkinan tergiring dalam lingkaran yang cenderung kooptatif, hegemonik, dan korup. Pak Yai menegaskan bahwa menjadi seorang ulama atau seorang kiai harus menjadi kekuatan moral, mengedepankan ketulusan pengabdian sehingga akan selalu menjadi panutan umat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.